guys, balik lagi di Gerutu Buka Praktek. Hari ini kita akan interview online salah satu content creator yang ada di TikTok. Mungkin masuk ke FYP kalian, Niatus. Nah, jadi dengan keterbatasan fisik dia tetap bisa menginspirasi banyak orang dan terus melangkah maju ke depan untuk melanjutkan hidup. Ini dia, Niatus. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Halo, salam kenal Nia. Iya kakak. Siap, kita mulai ya. Siap kak. Sebelumnya makasih banget Iya, nih Kak. udah datang secara online. Tinggalnya di mana nih ya sekarang? Sekarang domisili di Semarang kakak. Oh, di Semarang. Nia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke deh. Nia, mungkin teman-teman di rumah nih udah pernah lihat Nia di TikTok ya. Sering ya di TikTok ya. Nah, Iya kak. Nia, mungkin teman-teman yang nontonnya belum pada tahu ya dengan kondisi Nia. Boleh nggak sih diceritain dari awal gitu dengan kondisi Nia seperti apa biar bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah yang nonton. Boleh. Jadi Niatus itu lahir di Bondowoso, asli di Jawa Timur pada tanggal 16 Desember 2002. Qadarullah, Allah menakdirkan Niatus lahir sedikit berbeda daripada yang lain tentang kondisi fisik. Jadi Niatus keterbatasan bisa dibilang ABK, anak berkebutuhan khusus, dari segi tangan kak. Jadi Allah menciptakan Niatus berbeda dari yang lain gitu. Terus qadarullahnya lagi, selain Niatus diuji dengan keadaan fisik, Niatus juga diuji tentang latar belakang keluarga. Kenapa? Karena orang tua kandung Niatus, terkhususnya ayah belum bisa menerima keadaan Niatus yang seperti ini. Jadi dari lahir sampai sekarang Niatus belum pernah tinggal satu atap bersama mereka. Ayah dan ibu. Ayah kandung. Dan ibu. Iya, dan ibu. Ayah dan ibu kita belum pernah tinggal satu atap, jadi belum pernah serumah gitu kak. Tapi setiap hari kita bertemu. Jadi Nia tuh sudah tahu ya ayah dan ibunya ya? Iya, kalau sekarang sudah tahu. Kalau dulu dari kecil sampai SD Niatus belum tahu bahwa itu adalah orang tua Niatus gitu. Jadi pas baru lahir Niatus itu diselamatkan oleh kakek sama nenek. Jadi Niatus dari kecil tinggalnya sama mereka di rumah itu. Nah ternyata di sebelahnya rumahnya Niatus yang saya tinggali itu adalah orang tua kandung gitu. Dan Niatus nggak sadar bahwa kok bisa, emangnya yang merawatnya itu siapa? Kok bukan orang tuanya Niatus gitu. Jadi agak kaget pada waktu itu. Tadinya nggak percaya kalau ternyata yang merawat Niatus selama ini bukan orang tua Niatus, ternyata kakek nenek Niatus yang sebenarnya. Jadi pada waktu lahir ayah menolak kehadiran Niatus sehingga belum bisa mengakui Niatus sebagai anaknya. Qadarullah Niatus itu dibuang pada waktu itu. Nah saat dibuang itu diselamatkan oleh kakek ini sama kakek nenek. Kakek neneknya ini berarti bukan kakek kandungnya Niatus ya? Kakeknya bukan kakek kandung. Jadi bukan ibu dan bapak dari orang tuanya Niatus. Kalau nenek orang tua dari ibu. Oh, oke. Kalau kakek bukan orang tua dari ibu. Berarti masih Karena ada hubungan nenek darah itu ya? Iya. Oke. Berarti itu selama dari kecil Niatus sebenarnya dekat dengan ayah ibu tapi tidak mengetahui bahwa mereka adalah ayah ibu. Benar. Itu Jadi, awal taunya seperti apa Niatus? waktu SD kak, jadi mengiranya Niatus itu adik tetangga. Karena sama ibu kandung ini Niatus panggilnya Iu. Kalau bahasanya tuh tante gitu kak. Jadi panggilnya tante sama ibu. Dan sama ayah kandung ini Niatus panggilnya Caca, panggil kakak atau emas. Nah
kenapa Niyus bisa sadar bahwa mereka adalah orang tua Niatus? Itu pertamanya dari omongan tetangga-tetangga. Jadi kalau Niatus tadi beli-beli jajan, kalau misalnya keluar, banyak banget tetangga bilang, gimana orang tuanya, udah mengakui belum? Gitu. Terus kadang, itu yang tinggal sama kamu sekarang bukan orang tuanya kamu, gitu. Hah, kok bisa sih gitu? Dia tuh nggak percaya pada waktu itu kan. Ya udah, enggak itu orang tuanya Niatus gitu. Pas mulai percayanya itu dari pas waktu SD. Kan sekolah SD itu pasti ada berkas gitu, seperti kakak, seperti KTP, kartu orang tua. Nah, di situ Niatus mengetahui dari kakak itu Niatus putranya cucu kak, bukan anak. Nah, disitulah kayak, oh iya ya, kok di sini cucu bukan anak gitu. Jadi dari situ Niatus udah mulai kayak kepo untuk tanya-tanya sebenarnya gimana, kok nggak ada klarifikasi, nggak ada omongan dari keluarga gitu kak. Nah dari situ secara perlahan-lahan dengan banyaknya isu yang ada dan sedikit keluarga sudah bilang emang benar itu adalah orang tuamu gitu, bukan orang tua kandungmu, itu bukan nenek sama kakek gitu. Ya udah dari situ Niatus percaya bahwa yang kakak kandungnya itu juga bilang, iya kamu adalah adiknya aku gitu. Dari situlah Niatus percaya. Luar biasa ya perjalanan hidupnya ya. Iya. Tapi Niatus nih aku mau nanya yang menurut aku sangat menarik ya, di semua kekurangan kamu mungkin Tuhan kasih kamu karena kamu memang spesial buat Tuhan ya. Nah dari kekurangan kamu tapi kamu tetap berjuang, kamu semangat sampai akhirnya kamu juga sekolah sampai lulus ya? Iya, alhamdulillah. Iya, apa sih yang mungkin membuat kamu tuh merasa bahwa kamu harus sama seperti yang lainnya, kamu harus tetap berjuang dalam hidup dan juga nggak pernah ragu untuk terus melangkah, karena aku yakin pasti kanan kiri omongannya luar biasa sekali ya dengan kondisi tangan kamu. Jadi Niatus itu tidak berdamai dengan keadaan, tidak langsung kak. Jadi dulu Niatus pernah melewati masa-masa gelap banget, masa-masa udah capek hidup karena banyaknya cemoohan, banyaknya bulian, tentang kondisi keluarga juga nggak baik-baik aja. Itu Niatus pernah merasa ini mengakhiri hidup gitu, dan capek rasanya nggak kuat. Itu kapan kejadiannya? Itu waktu SD. Setelah Niatus akui bahwa Niatus ditolak oleh orang tua kandung dan makin banyak bulian, makin banyak ocehan orang-orang, di situ terus kayak ngerasa, ya Allah hidupnya Niatus kenapa kayak gini banget gitu. Apakah Niatus mampu untuk beranjak dewasa? Nah dari situ, tapi secara perlahan karena Niatus sadar kakek sama nenek ini yang berjuang banget untuk Niatus sampai dia tuh bisa dikatakan ekonominya di bawah rata-rata, jadi bukan orang ada gitu. Tapi mereka nggak berhenti untuk berjuang cari uang, jualan balon keliling, hujan panas gitu kan, siang malam mereka berjuang cari uang buat nyekolahin Niatus gitu. Niatus sadar padahal Niatus ini kan bukan tanggung jawab mereka untuk dibesarkan. Sebenarnya kan ini bukan tanggung jawab mereka, tapi mereka benar-benar berusaha untuk membesarkan Niatus, menyekolahkan untuk mendapat pendidikan gitu kan. Dan banyak orang bilang bahwa Niatus ini harapannya untuk hidup sudah nggak ada waktu kecil, karena Niatus berada dengan kondisi yang sangat lemah. Jadi orang-orang udah bilang kalau aduh ini anak nggak lama hidupnya gitu. Tapi karena perjuangan kakek sama nenek yang Masya Allah setiap kali ngajiin, disolawatin, katanya akhirnya Niatus bisa tumbuh dewasa. Bahkan untuk beli susunya Niatus aja mereka nggak mampu. Jadi waktu kecil Niatus ini dikasih oleh donatur kan, susunya dari kecil sampai besar itu ditanggung orang. Dari saking kakek nenek tuh nggak mampu gitu. Nah dari situlah
udah mulai mengerti tentang keadaan, udah mulai mengerti gimana susahnya cari uang. Tiba-tiba Nia tuh langsung berpikir kalau Nia tuh kayak gini terus, kalau Nia tuh mengeluh terus, Nia tuh nggak bisa membalas jasanya kakek sama nenek gitu kak. Nah dari situlah Nia tuh mulai berusaha membantu perekonomian keluarga. Jadi dari sekolah, dari SD, Nia tuh itu udah mulai jualan banyak kak. Jadi dari jualan makanan, jualan aksesoris, jualan gambar Niatus, jualan jasa henna. Itu jadi dari SD kelas 3 itu udah jualan kak, keliling-keliling. Jadi ketika teman-teman sekolah bermain atau gimana jalan-jalan itu tuh jualan keliling gitu. Ya banyak banget omongan teman-teman direndahin, dibully kayak gitu kak. Dan situlah terus memotivasi dirinya terus untuk bisa bangkit karena kakek nenek yang sudah berjuang mati-matian untuk Nia. Terus mereka aja mau berjuang untuk Nia, kenapa Nia nggak mau berjuang untuk mereka gitu kak. Oke, keren banget nih Atus ya. Aku pengen tanya sesuatu sih, kalau misalkan mungkin Niatus dikasih kondisi fisik yang lebih baik, apa sih yang pengen Niatus capai? Jika Allah dulu ngasih kesempatan Niatus punya fisik yang lengkap, mungkin Niatus akan lebih bersyukur yang pertama, terus akan lebih banyak membantu orang lain. Karena di posisi Niatus saat ini, Niatus merasa banyak orang lain yang membantu Niatus, dan Niatus ingin seperti mereka. Ketika Niatus nggak bisa melakukan sesuatu, Niatus bisa melakukan orang lain itu. Terus bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah Allah berikan yang tidak disalahgunakan. Berarti sekarang kondisinya sama orang tua juga masih dekat ya, tempat tinggalnya ya? Masih dekat karena posisi rumahnya itu bersampingan. Tapi nggak pernah berkomunikasi ya? Kalau sekarang alhamdulillahnya Allah masih hidayah, sudah mulai ada komunikasi. Oke. Tapi belum bisa dikatakan 100% sudah mendapat kasih sayang full, enggak. Mereka masih cuek, mereka masih jutek, jadi ngobrol itu seadanya aja kak. Okay. Belum seperti layaknya orang tua dengan anak. Gak apa-apa, nanti kan berproses ya, semoga cepat lebih baik. Oke. Nah aku boleh tanya nggak, mungkin ya terus kan maaf ya, maksudnya secara kondisi fisik kan tangannya nggak ada, berarti semua ngelakuinnya pakai kaki gitu ya? Pakai tangan kak, lebih banyak pakai tangan alhamdulillah. Oh berarti masih bisa untuk kayak megang apa segala macam gitu ya? Masih. Oke. Insya Allah Niatus Allah kasih titipan bakat, Niatus bisa melukis, bisa menggambar, bisa make up. Bisa make up juga? Ya. Wah keren. Nanti boleh ya hasil make upnya dikirim ya ke sini ya, biar kita bisa pasang di sini ya. Oke. Bisa make up, bisa ngelukis. Kegiatannya sekarang ngapain ya Tus? Sekarang Niatus sudah kuliah, alhamdulillah semester 6, dan sambil bekerja freelance juga dan fokus dengan konten kreatornya Niatus juga. Wih keren. Berarti nulis semua bisa juga dong ya? Alhamdulillah bisa kak. Terakhir mungkin Niatus punya pesan-pesan nih buat teman-teman di rumah yang nonton, boleh? Untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini, Niatus ingin berpesan sama kalian, jangan sia-siakan fasilitas yang sudah Allah berikan, entah itu dari diri kalian sendiri atau dari segi keluarga kalian. Jangan pernah sia-siakan itu karena kesempatan tidak terulang 2 kali. Untuk teman-teman yang sefrekuensi dengan Niatus, yang Allah takdirkan untuk terlahir dengan istimewa, kalian jangan patah semangat. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan percayalah skenario Tuhan itu yang terbaik. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Oke, thank you ya Niatus sudah kasih waktunya buat kita. Semoga apapun yang Niatus lakukan bisa berdampak positif bagi banyak orang. Pokoknya Niatus semangat terus, jaga cita-citanya dan menjadi berkat buat banyak orang. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.